Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, orang tua siswa SMP Negeri 3 Lembang, tahun pelajaran 2020-2021 yang saya hormati, saya Wawan Kuswandi, Kepala SMP Negeri 3 Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa pembelajaran di SMP Negeri 3 Lembang menggunakan pola daring atau luring, atau pembelajaran dengan menggunakan online atau offline. Pembelajaran dengan menggunakan online adalah dengan menggunakan fasilitas aplikasi Google Classroom. Para guru mata pelajaran ataupun para wali kelas sudah menyampaikan melalui WA Group siswa atau WA Group orang tua bahwa pembelajaran bagi mereka yang punya akses, punya HP, laptop, dan komputer bisa bergabung di dalam Google Class masing-masing. Dan ini bisa dilaksanakan di rumah dengan tanpa tatap muka. Bahwa cara-cara untuk masuk ke dalam Google Class sudah kami sebarkan melalui WA Group. Saya yakin para siswa dan berdasarkan data hari ini bahwa sebagian besar antara 80-90% para siswa sudah bergabung di dalam kelas mata pelajaran masing-masing. Kemudian, bagi mereka yang tidak punya akses, kami melaksanakan pembelajaran dengan luring ataupun dengan sistem modul. Modul bisa diambil oleh orang tua setiap hari Senin dan dikembalikan nanti setiap hari Senin berikutnya sambil mengambil modul untuk kegiatan pembelajaran minggu berikutnya. Kami sudah menyusun jadwal pelajaran yang harus dilakukan oleh para siswa di rumah masing-masing. Jadwal pelajaran untuk sementara kami adalah jadwal waktu belajar minimal. Itu dari jam 7 sampai jam 12. Ini bukan berarti bahwa para siswa tidak boleh belajar pada waktu yang lain. Bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan pembelajaran atau tugas-tugas pada jam pelajaran, dipersilakan menggunakan waktu lain untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Dengan harapan, dengan diberikan jadwal pelajaran ini, para siswa akan terkondisi untuk belajar setiap hari di rumah. Dan kami sarankan juga mereka memakai seragam seperti berangkat ke sekolah seperti biasa, supaya memagari agar anggota keluarga yang lain atau mungkin juga teman-teman sepermainannya di rumah itu mengetahui bahwa putra-putri ibu bapak pada jam-jam tersebut sedang dan harus belajar. Dengan cara demikian diharapkan ini mengurangi gerak anak untuk menggunakan waktu sesuka mereka. Dan ini dilakukan selama 1 minggu setiap hari dari Senin sampai Jumat, sesuai dengan jadwal pelajaran yang kami berikan. Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa ini bukan waktu yang dibatasi untuk belajarnya hanya sampai segitu. Tetapi ini adalah waktu minimal mereka belajar di rumah. Karena kami yakin bagi anak-anak yang motivasi belajarnya tinggi dan ingin menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, itu akan memanfaatkan waktu-waktu lain untuk belajar di rumah. Yang selanjutnya, bagi mereka yang tidak punya akses, itu bisa juga dibantu oleh teman-temannya yang punya akses, yang punya HP, yang punya laptop, untuk belajar bersama di rumah teman-temannya. Jadi kami menghimbau bagi mereka yang punya akses, punya HP, punya laptop, punya sarana belajar yang memungkinkan, mengajak temannya yang tidak punya akses untuk belajar bersama mereka.
Ya, dengan cara demikian bahwa semua anak bisa melakukan pembelajaran daring ini, ya. Namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang mungkin jauh dari temannya, ya, sehingga tidak memungkinkan juga bergabung ikut belajar daring, itu kami menyediakan modul, ya. Kami mempersiapkan modul di sekolah yang bisa diambil oleh orang tua setiap hari Senin. Dan Senin berikutnya serahkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh putra-putrinya dan sekaligus mengambil tugas untuk minggu berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dan kami juga yakin bahwa sarana belajar yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui Google Classroom itu juga adalah materi minimal. Artinya bahwa apabila para siswa ingin mengembangkan ilmu mereka, pengetahuan mereka, mereka bisa mengakses aplikasi-aplikasi pembelajaran yang saat ini sangat banyak, ya. Ada rumah belajar yang dari Kemdikbud, ya, yang bisa dibuka oleh para siswa, ada juga ya ruang guru dan sebagainya, ya. Atau YouTube pembelajaran. Sekarang sarana belajar, sumber belajar, saya yakin banyak tersedia, ya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami yakin kalau anak-anak tidak dibatasi atau tidak dijadwal, mereka akan seenaknya, ya, menggunakan waktu, ya, tidak teratur, ya. Oleh karena itu kami mohon pengawasan dari para orang tua pada saat-saat jam di mana mereka harus belajar, itu diharapkan mereka betul-betul memanfaatkan waktu secara efektif untuk belajar. Karena mereka berada di rumah 24 jam dalam satu hari, ya. Bapak Ibu guru juga sama, ya. Setiap hari di sini dari jam 7 sampai jam 12, ya, di rumah masing-masing mereka selalu harus online. Harus selalu memeriksa, memperhatikan, mengomentari tugas-tugas yang diberikan oleh para siswa. Kita sama-sama sekarang menghadapi tantangan, ya. Tantangan kita memang berat, ya. Dan ini harus kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu orang tua siswa yang dimohon kesabarannya, ketelatenannya untuk selalu mengingatkan putra-putrinya untuk melaksanakan pembelajaran. Karena dalam satu semester ini, ya kita tidak tahu kapan akan bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kita ada kalender akademik di mana dalam jeda satu semester ini, dalam rentang waktu satu semester ini, itu nanti harus ada penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Oleh karena itu apabila putra-putri Bapak Ibu tidak mengikuti pembelajaran, mereka tidak mungkin bisa menyelesaikan penilaian-penilaian itu dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita sekarang kami mengharapkan kerjasama. Kalau memang ada masalah, silahkan Ibu Bapak bisa datang ke sekolah ataupun menyampaikan masalah-masalah itu melalui WA group, ya, atau melalui sarana komunikasi yang lain. Atau sekolah menyediakan juga hotline sekolah atau nomor khusus sekolah yang bisa diakses oleh semua orang tua, siswa, kalau memang ada permasalahan, atau melalui website sekolah, melalui Instagram sekolah, ya kami berusaha menyediakan sarana-sarana komunikasi yang bisa diakses oleh orang tua dan juga para siswa. Kemudian nanti kami juga sudah menyebarkan instrumen sebagai pemantauan pelaksanaan pembelajaran yang harus diisi oleh para siswa setiap akhir pekan. Jadi setiap akhir pekan para siswa harus melaporkan kegiatan-kegiatan selama sepekan yang sudah dilalui, ya, melalui akses atau link yang kami sebarkan melalui Google Form, ya. Dan diharapkan dengan cara-cara yang seperti itu pelaksanaan pembelajaran di rumah akan belajar efektif. Dan kami juga berpesan kepada Bapak Ibu orang tua siswa tetap mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik di rumah,
Contohnya, ya kami sudah mendapatkan laporan dari beberapa orang tua dan juga dari guru serta wali kelas. Ada beberapa anak yang biasa diawali pagi-pagi itu dengan sholat duha, baca Quran. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik bagi yang beragama Islam tentunya. Ya. Dan tolong juga kami perhatikan, seperti kalau di sekolah kami selalu wajibkan mereka untuk baca buku, ya, pada waktu hari-hari tentu untuk harus membaca Al-Quran, ya. Kemudian pada waktu jam sholat mereka harus melaksanakan sholat, dan ini kami mohon juga dukungan dan motivasi dari para orang tua di rumah. Jadi tema kita pada pembelajaran tahun ini yaitu adalah menggali kebaikan dan potensi diri siswa dari rumah. Semoga dengan pembelajaran di rumah ini tetap potensi-potensi kebaikan atau potensi diri siswa itu tetap akan dikembangkan. Saya yakin bagi anak-anak yang punya motivasi belajar tidak menjadi rintangan, tidak menjadi kendala, tapi ini adalah merupakan tantangan. Dan kami juga sama, ini menganggap sebagai tantangan bagaimana melaksanakan pembelajaran dan pembiasaan baik dengan kondisi kita tidak bisa bertatap muka. Satu-satunya adalah dengan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Semoga putra-putri kita ini bisa melalui kegiatan pembelajaran ini dan dapat menghasilkan kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran yang baik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.